ketika dia masuk dia berteriak-teriak ataupun gereng-gereng jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi di wabarakatuh. channel Java Kembang. Saat ini kita akan membahas misteri kesurupan. Mas Dedi, boleh saya bertanya-tanya tentang kesurupan? Apa sih kesurupan itu, Mas Dedi? Boleh cerita? Kesurupan itu pro dan kontra ya. Ya. Di itu ada bisa diilmiahkan, bisa Ya. panjang, itu bisa dicari sumber informasi di channel YouTube lainnya. Kesurupan itu lebih ke arah kalau dari sisi ilmiah kan itu seperti kayak sistem di ilmu sains, ilmu kedokteran bisa menjelaskan. Mungkin bukan bukan faks saya untuk mendetailkannya. Tapi kalau dari sisi praktisi spiritual, kesurupan itu kan pada dasarnya media kosong yang diisi oleh media asing. Jadi ibarat suatu HP ada memori kosong yang terupload atau terinstall dengan sendirinya aplikasi lain di luar aplikasi bawaan. Kesurupan itu kalau di dalam dunia supranatural spiritual kebanyakan terjadi ketika memang biasanya di suatu tempat yang mempunyai notabene energi kekuatannya besar, itu sering terjadi yang namanya kerasukan. Kesurupan, kerasukan. Sama ya. Kita lebih konteksnya lebih enak ke kerasukan saja. Jadi kalau metode secara saya sebagai praktisi spiritual dimengertikan kita punya HP. Kadang ketika ada ruang kosong itu ada aplikasi yang tanpa sadar itu kayak meminta download sendiri, menginstal sendiri. Kayak virus dong. Hampir seperti itu. Nah, itu yang akan sedikit-sedikit akhirnya menguasai fisik kita. Ada juga bahasanya sebagai media. Sering kita dijumpai di dunia dunia spiritual. Saya pun mungkin sering juga melakukan hal-hal seperti itu juga. Bukan mungkin ya. Masih kadang-kadang melakukan media. Jadi makhluk astral sebagai narasumber informasi yang akan kita gali itu masuk ke dalam media raga kita. Masuk, dia nanti tanpa sadar itu akan terjadi yang namanya dia menguasai dari 100%, 40% kesadaran kita dikuasai dia. Dalam tubuh ada yang namanya, ini bahasa spiritual yang sering saya ajarkan ke rekan-rekan. Ada aluama, subya, mutmainah, amarah. Itu unsur-unsur nafsu manusia ketika itu keluar. Kalau lebih enaknya bahasanya sukma. Manusia itu terdiri dari 4 sukma, 4 unsur yang ada di dalam tubuh. Itu keluar
keluar 2, nanti energi yang mengisinya lah yang menjadi sumber energi media. Tapi tidak 100% kita apa namanya lepas kontrolnya. Karena ketika kita lepaskan kontrol itu, kesadaran kita full dikendalikan dia lah itu, nanti kita susah untuk apa namanya kembali untuk menormalkannya lagi agak lama, karena kita mengizinkan raga kita untuk diisi energi lain masuk ke dalam. Mungkin dalam 1 sampai 5 menit, 1 sampai 3 menit itu kita masih, pembicaraan kita masih kita bisa mengikuti, kita ngikuti itu. Tapi nanti setelah 5 menit 10 menit ke atas, ketika kita mengizinkan energi ini menguasai tubuh kita, akhirnya kita dalam ketidaksadaran penuh. Disitulah nanti kadang cakra yang ada di belakang, karena itu masuknya dari belakang ya kan, dia masuk dari belakang, mengisi masuk langsung menguasai otak kita. Energi tersebut kayak ibaratnya ini komputer, langsung ditancepin HDMI, tancepin micro SD kan, seperti itu. Nah, kita mengizinkan satu tancapan aja, kita masih bisa mengontrol diri kita. Tapi begitu awal-awalnya tapi begitu kita dengan sendirinya memasrahkan itu, mengizinkan, oke, bahasa saya tak loske, wis gonen wadakku, pakailah tubuhku. Berarti kita mengeluarkan energi 4 unsur kita keluar untuk dipenuhi unsur energi yang dari luar. Di situ kesadaran penuh dikontrol oleh gitu. Terus itu yang ada yang kerasukan sampai kayak masal kayak seperti itu apa Mas Dedi? Kan gitu. Kalau bahasa lain itu bahasanya trance ya. Antara alam bawah sadar kita sudah mulai naik, terus alam sadar kita mulai menurun, terus terjadi yang namanya trance, kan seperti itu. Trance itu kayak geliang-geliang pertama, itu kesurupan masal seperti itu, seperti gelombang kejut. Jadi kalau saya menerangkan secara spiritualnya, kayak menonton bola, satu tepuk tangan, semua ikut tepuk tangan. Ataupun istilahnya dalam sholat zaman dahulu, tidak ada mikrofon atau pengeras suara, tapi bilang amin, belakang jauh kan nggak denger ini apa-apa, itu resonansinya amin, itu menggerakkan energi kesurupan masal itu. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Dari 1 dulu, 1 dikuatkan. Sebenarnya 3, 4, 5 dan seterusnya ini tidak terpengaruh, tapi energi ini sangat mempengaruhi. Contoh, saya ngentut, di sini ada 5 orang. 5 orang akan merasakan bau yang sama. Bukan berarti dia ngentut, tapi dia merasakan bau yang sama. 1 kena, 1 kesurupan full ini, masuk energi itu menguasai. Nanti semuanya akan merasakan getaran seolah-olah sama. Bukan berarti dia kesurupan, tapi awalnya seperti seolah-olah sama. Begitu ini sama, tinggal kekuatan jinnya ini, kekuatan makhluk astralnya ini mau menguasai semua atau cukup stick random diambil untuk menciptakan bahwasannya jangan main-main dengan tempat ini, jangan main-main dengan orang ini, atau apapun message yang ingin disampaikan,
poin utamanya aku menyampaikan message dan kalian bisa terima. Poin utamanya pesan telah tersampaikan. Gitu ya. Terus kalau orang kerasukan tuh kadang-kadang teriak-teriak, itu kenapa Mas Didi? Banyak atau menggeram-geram atau teriak-teriak? Pasti yang dicari itu yang titik mentalnya posisi lagi lemah, baru capek, porsi energi fisiknya sedang capek. Ketika dia masuk, dia berteriak-teriak ataupun gereng-gereng, jadi logika penjelasan spiritual saya mungkin bisa berbeda dengan para pelaku praktisi spiritual lain. Software bawaan kita sedang mengidentifikasi ini apa, kan seperti itu. Karena untuk menyampaikan konsonan kata per kata itu sesuatu itu otak sedang berusaha menangkapnya. Frekuensi energi gaib ini hanya berupa getaran. Yang sebenarnya komunikasi ini bisa dimengerti ketika kita melakukan yang namanya kontak batin secara indera keenam itu tadi. Itu pun dengan tahapan halus, dengan frekuensinya halus, kadang meditasi kan seperti itu. Kadang diperlukan yang namanya konsentrasi penuh. Nah, baru akan memahami maksud komunikasi tersebut. Tapi ketika masuknya itu kasar, cepat, otak dari posisi siaga tiba-tiba dimasukin, tidak siap untuk istilahnya otak komputer saraf kita itu tidak memahami ini apa harus disampaikan seperti apa bahasanya, kan seperti itu. Nah, dalam dunia gaib itu benar salah benar, bahasa saya seperti ini. Ketika kita ngetes kesadaran 1 tambah 1, kita pakai logika jawabannya 2, berarti otak sadar kita masih jalan. Tapi ketika kita 1 tambah 1 kita tidak memakai otak, tapi kita memakai rasa, jawabannya bisa 3, 4, 5 ataupun macam-macam. Karena rasa itu bukan tentang pemahaman kata, tapi rasa itu tentang istilahnya benar dan salahnya, nyaman dan tidaknya. Di situ dimensi alam gaib itu sebenarnya berada di posisi itu. Tapi untuk menjelaskan kan metodologinya macam-macam. Tapi kalau dari saya pribadi, kadang saya mengajarkan teman-teman untuk masuk ke atau berkomunikasi dengan para gaib, makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang di dimensi lain. Saya harus menghilangkan logika sadar mereka dengan konsentrasi, tutup mata, terus nanti saya kasih pertanyaan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Ketika dia menjawab benar, berarti tingkat kesadaran perasaan dia lebih kecil daripada tingkat kesadaran otak dia. Karena kita harus menurunkan atau mengunci benar kesadaran otak, membuka lebar-lebar kesadaran batin. Di situ akan ada yang namanya kita memahami konsep komunikasi astral ini. Selama kita melogikakan, tidak bisa. Itu cara pintu gerbang untuk komunikasinya seperti itu. Tuh, buka sedikit aja. Ibu bisa biar tahu ya kalau kerasukan itu seperti apa. Terus kalau memang sebagai, kan ada juga yang mediator untuk mediasi tempat, sering kan orang-orang yang ini sebagai mediasi tempat, istilahnya kita pergi suatu tempat pengen tahu ada yang penguasa ataupun yang penunggu lah di situ,
ada seseorang yang memang spesialis untuk sebagai mediatornya, itu seperti apa Mas Dedi? 1, 2, anggap aja 1 sampai 10. 5 itu mungkin message pesan yang disampaikan makhluk astral itu mungkin benar. Bukan mungkin, tapi bisa benar. 5 ke 10 mulai berkurang kebenarannya. Jadi ketika pelaku pelaku sebagai media ini terus menerus melakukan, jadi kayak seperti dia sudah menghafal. Jadi gini loh, tadi saya bilang kita mempunyai unsur hawa itu tadi, kita keluarkan, kita sengaja keluarkan dan sengaja mempersilahkan energi itu masuk dan menguasai tubuh kita. Ketika kita keluar, ketika energi itu sudah keluar dan kita sadar lagi, energi yang ada itu membekas di perasaan kita. Semakin itu sering, informasi energi itu nanti bertabrakan dengan informasi baru yang masuk. Jadi makanya kalau ayah sendiri biasanya melakukan itu hanya satu energi yang ayah sudah mengapali. Energi goib itu sudah berkomunikasi dan tidak mau dengan yang lainnya, karena begitu nanti kita sebagai media terus apa yang terjadi energi, itu yang terjadi adalah kerusakan software perasaan. Oh gitu, pengaruh ya sama kan, kita punya iPhone, semua dimasukin, tapi setelah dikeluarin kita lupa untuk uninstallnya. Di situ virus-virusnya saling bertabrakan. Sumber informasi sebenarnya mau ditanyakan, bab kamu siapa, apa yang menjadi kelebihanmu, kenapa begini. Kadang informasi lama pun nyangkut. Akhirnya tadi saya bilang tidak 100% ketika dia sudah sering menjadi media, jawaban itu kebenaran. Tapi kebenaran itu ketika istilahnya kita medianya cuma satu jenis makhluk astralnya dan kita mengenalinya, itu dijadikan sebagai media terus menerus. Itu mungkin tapi keakuratannya masih. Oh gitu. Terus nanti pengaruh apa di kehidupan selanjutnya ketika seseorang terbiasa menjadi mediasi yang gonta-ganti itulah? Yang ini pengalaman teman ya, yang sering seperti itu, secara psikologisnya akan terpengaruh, mental psikologis, mental bawaannya akan berpengaruh. Bisa lebih dia seperti kayak overconfident, bisa underconfident. Pasti itu ya? Itu pasti, karena kita kan punya software bawaan, software murni yang diberikan oleh Allah. Adapun yang masuk itu kan berupa pesan-pesan atau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Sedangkan yang sering masuk ke dalam ini kan adalah senyawa dalam unsur zat yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, dia seperti jamur yang tetap menempel dalam rasa jiwa kita. Itu seperti itu penjelasan saya. Ya, jadi kan kita tahu pemirsa, seorang kerasukan ataupun seorang yang menjadi mediasi untuk ditanya-tanyain atau gonta-ganti yang masuk dalam tubuh. Jadi terus untuk gini Mas Didi, kadang-kadang kan ada yang kita datang ke kayak Mas Didi juga bilang tadi, satu untuk ditanyain, ataukah apa mungkin istilahnya gini, ada seseorang yang datang terus pengen ataupun keluarganya yang telah meninggal terus ingin poinnya
aku ingin bertemu dengan almarhum. Terus bisakah seorang pelaku spiritual mendatangkan rohnya untuk ditanya-tanya kembali atau seperti apa? Kalau roh itu jelas tidak mungkin. Tapi kalau yang namanya energi bawaan dia, yang kalau dalam Islam sudah dijelaskan itu jin pendamping selama dia hidup, seperti itu memungkinkan. Tapi kalau secara spiritual ya sendiri, bahasanya lebih ke arah berkaitan dengan pertanyaan ini ya, itu adalah kembaran yang apa namanya, yang ada dalam diri dia, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai media. Untuk ditanyai semua tidak mungkin, karena tadi saya bilang roh itu perasaan, bukan sesuatu yang berhubungan dengan 1 tambah 1 2, ataupun bilangan-bilangan yang pelajaran yang otak itu bermain. Makanya kadang otak ketika ada energi yang masuk seperti itu, kita memanggil, ada unsur teriak, ada unsur nangis, ada unsur ketawa, ada unsur diam. Ini awalnya ketika otak mencoba untuk mengartikan, saraf-saraf kita untuk mengartikan, anggap aja kayak sel darah putih kita, ketika ada benda yang masuk dalam tubuh dianggap asing, dia akan cepat menyerang kan, seperti itu. Nah, tapi ketika kita mengizinkan semuanya, nah di situ nanti sebenarnya pertanyaan, kalau terlalu banyak pertanyaan akan dia bingung, karena energi yang orang saudara atau orang tua atau leluhur yang meninggal dimasukkan, dia hanya memori-memori yang memori rasa senang, rasa tidak suka, rasa tersakiti, yang mungkin akan bisa tersampaikan. Itu pun dalam kode-kode. Ketika dia buka gerambiang semua, saya pastikan tidak seperti itu, karena yang sebenarnya kalau yang sampai menerangkan jelas. Kode-kode. Makanya dalam unsur spiritual yang ada di Indonesia, katakan bahasa Jawa itu sanepan, kode itulah kita yang harus menerjemahkannya, tidak secara gerambiang, aku kangen putuku, kue aku ning, enggak seperti itu, karena ini tentang perasaan ya. Ketika rasa dia nyaman, dia pun kita pun sebagai media pun akan mengikuti kenyamanan tersebut. Tapi ketika yang masuk ini unsurnya gelisah atau seperti apa, motorik saraf kita akan mengartikan benda ini, menerjemahkannya seperti ini. Aku rasa seneng karo gawe, aku ya gitu-gitu rasanya. Mungkin lain kali kita coba ya pemirsa, ketika Mas Dedi dirasuki seperti apa. Oke, Mas Dedi, mungkin keterangannya tentang misteri kerasukan sudah terjawab, dan mungkin pemirsa juga sudah mengetahui. Jika pengen bertanya, nanti silahkan komen. Saya kira cukup sekian Mas Dedi untuk masalah misteri kerasukan. Terima kasih pemirsa telah mengikuti share tentang misteri kerasukan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ataupun ada pemirsa yang ingin bertanya atau punya sesuatu yang berhubungan dengan wilayah atau tempat, atau boleh silakan bisa komen, dijadikan bahan ya, komen. Terus ingin tanya-tanya juga boleh. Oke, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih pemirsa telah melihat atau mendengarkan dari narasumber. Saya undur diri.
Terima kasih telah melihat channel Java Kembang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.